Baik, semoga mahasiswa sehat-sehat semua dan bisa beraktivitas walaupun di rumah dengan baik. Ya. Ini kuliah kita yang terakhir dalam pekan ini kita akan mengadakan dengan cara yang berbeda dengan video ini. Dan mahasiswa juga diberi kebebasan untuk memilih waktu. Yang penting dalam seminggu ini tonton video ini dan kemudian dikerjakan nanti tugasnya. Ini adalah metode perkuliahan dengan asinkronus. Kalau sebelumnya kita lakukan dengan cara sinkronus, walaupun melalui media WA. Baik, kesempatan kali ini saya akan mulai dengan sedikit review tentang modulasi BPSK. Nah, kita bisa lihat kembali di sini bahwa dengan modulasi BPSK, kita mengirimkan data 1 bit per simbol. 1 bit per simbol. Nah, yang mana yang dimaksud dengan simbol? Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah 1 bit, ya. Ini 1 bit, bit 1, kemudian ini bit yang lain, bit 0, dan ada bit 0 yang berdekatan, berurutan ya. Maka yang dimaksud dengan simbol adalah yang ini, setiap 1 bit kemudian direpresentasikan dengan 1 simbol. Kita melihat kalau bitnya berbeda dari 1 ke 0, maka kita lihat di sini ada perubahan fasa. Ya. Perubahan fasa. Saya hapus lagi. Nah, ada perubahan fasa. Ketika ada bit 0 berurutan 2 kali, ini bit 0 yang pertama, ini bit 0 yang kedua, maka kita lihat di sini tidak ada perubahan fasa. Ya. Ini adalah metode modulasi secara BPSK. Maka perubahan fasanya ada yang 0 derajat, tidak ada perubahan fasa, dan ada perubahan fasa plus minus 180 derajat. Itu review singkat tentang modulasi BPSK. Nah, berikutnya kita bentar ya. Nah, berikutnya kita lihat slide berikutnya, agak lambat. Nah, ya. Kita kemudian pelajari modulasi QPSK, Quadriphase Shift Keying ya, QPSK. Nah, apa perbedaannya dan apa tujuannya? Jadi kalau modulasi BPSK itu adalah modulasi yang paling sederhana. Modulasi yang paling simpel, sederhana, dan banyak digunakan karena kesederhanaannya. Cuma dia ada keterbatasan. Keterbatasannya dapat kita carikan solusinya dengan QPSK di antaranya. Apa manfaat QPSK? Kita bisa mendapatkan atau menggunakan bandwidth secara lebih efektif. Maksudnya apa? Dengan bandwidth yang sama, maka kita bisa kirimkan data yang lebih besar dengan teknik modulasi QPSK. Tentu perbandingannya BPSK. Sehingga kita bisa katakan, kalau dengan modulasi BPSK, maka 1 bit itu kita gunakan 1 simbol. Sedangkan modulasi QPSK, 2 bit itu bisa sekaligus 1 simbol. Ya, bisa perhatikan di sini ya. 1 bit, 1 simbol, kemudian QPSK, 2 bit langsung 2 simbol. Nanti kita lihat seperti apa gambarnya. Kemudian ini juga tergambar dari bandwidth-nya. Kalau BPSK kemarin kita menghitungnya bandwidth-nya dengan cara mengalihkan 2 bitrate, 2 RB. Sedangkan menggunakan QPSK, bandwidth itu hanya sebesar 1 RB. Jadi kalau bitrate-nya 1 kilobit per detik, maka dengan BPSK kita butuh bandwidth 2 kHz. Sedangkan dengan QPSK kita butuh bandwidth hanya 1 kHz. Jadi kebutuhan bandwidth-nya hanya setengah. Kalau kemudian kita balik analoginya, kalau bandwidth-nya hanya 1 kHz, berarti dengan BPSK kita hanya bisa mengirimkan data sebesar 500 bit per second. Sedangkan dengan QPSK bisa 1 kilobit per detik. Nah, ini diagram bloknya. Cuma sebelum kita membahas diagram blok dari QPSK, coba kita lihat dulu gambar sinyalnya. Bentuk sinyalnya seperti apa. Nah, ini dia bentuk sinyal QPSK. Nah, ini yang digambarkan di sini bukan data input ya. Ini adalah D1. Saya pakai lagi spidolnya.
Ini D1, yang mana yang D1? Itu D1 itu yang ini. Ya. Bukan data input, ini data input yang ini. Ya. Kemudian ini adalah D2. D2 ini dia, D2 pada modulatornya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini D1 dan D2 ini pada dasarnya adalah gabungan asal mulanya dari DT. Ya. Oke, sementara saya tutup lagi. Nah, kita kembali ke diagram blok. Ya, kita kembali ke diagram blok. Saya pakai lagi spidolnya. Jadi ini adalah diagram blok dari modulator QPSK. Ini data input kita. Nah, pertama data input ini kemudian kita bagi dua dengan demultiplexer. Ya, demultiplexer. Yang satu masuk ke D1, yang kedua kemudian masuk ke D2. Bagaimana cara kerjanya? Misalkan kita punya bit beberapa buah, 1, 1, 0, 1. Kita punya 4 bit di sini. Nah, cara kerjanya bagaimana? Bit yang pertama ini masuk ke D1. Kemudian bit yang kedua, bit 1 juga masuk ke D2. Bit yang ketiga masuk lagi ke D1, bit yang keempat masuk lagi ke D2. Sehingga nanti di sini kita akan dapatkan bitnya 1 dan 0. Kemudian di sini kita dapatkan bitnya 1 dan 1. Nah, ini kita namakan dengan kanal in phase, ya. Kanal in phase, kemudian yang bawah kita namakan dengan kanal moderator. Ya. Saya hapus lagi. Oke. Nah, kemudian masing-masing kanal kita modulasi dengan carrier yang sama, cuma berbeda dalam hal yang satu kosinus, yang satu sinus. Ya. Satu kosinus, satu sinus. Nah, hasil perkalian ini kita namakan dengan S1T, di sini S2T. Kemudian kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan sinyal QPSK. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke bentuk sinyal yang tadi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi bisa kita lihat bahwa sekali lagi D1T ini adalah data pada kanal in phase ya di sini ya. Kemudian D2T inilah data pada kanal kuadratur. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini ini bit 0 pada data pada kanal in phase, ini bit 1. Ini bit 1 2 kali ini ya. Bit 1 2 kali, di sini bit 0 juga 2 kali. Kemudian ini bit 0, ini bit 1, ini bit 0 lagi, 2 bit juga. Kita bisa lihat dari lebar bitnya, kemudian ini bit 1 dan ini juga bit 0. Nah, begitu juga pada D2. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita ambil yang bergaris merah ini saja. 2 bit ini, sini bit 1, kemudian di sini bit 1 juga, maka dia menjelma menjadi satu simbol di sini. Menjadi satu simbol di sini. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan 2 bit, kemudian langsung direpresentasikan dengan satu simbol. Maka kita bisa lihat di sini ada beberapa simbol ya. Ini simbol yang lain, ini simbol yang lain. Simbol ini asalnya dari sinyal carrier. Sinyal carrier yang kemudian kita ubah dengan data. Sesuai dengan data yang masuk, itu perubahannya seperti itu. Oke. Nah, sampai di situ kita sudah paham tentang QPSK. Jadi yang paling sederhana itu adalah BPSK, kemudian yang lebih advance di atas itu adalah QPSK. Nah, itu awal saja. Sebenarnya setelah itu kemudian kita bisa menggunakan teknik modulasi yang jauh lebih maju lagi. Tujuannya kira-kira sama dengan yang tadi, bahwa supaya dengan bandwidth yang sama besar, kita bisa mengirimkan data yang lebih besar. Nah, ini contoh modulasi yang lain di sini. Secara umum kita namakan dengan MRI PSK atau QAM. Ya. Apa maksud MRI? Nah, kalau dia M-nya 2, maka dia jadi binary.
Itu binary PSK, BPSK. Kalau M-nya 4, kita bisa lihat di sini. Ya. Kalau M-nya 4, maka dia jadi 4 phase shifting. Kita namakan dengan QPSK. Itu M-nya 4. Nah, sekarang kita bisa gunakan M yang lebih besar. Bisa M-nya 8. Ya. 2 pangkat sekian ya. Kemudian bisa M-nya 16. Dan nanti sampai lebih besar lagi, M-nya itu bisa sampai 256, 512, dan 1024. Ya. Jadi modelasinya seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika phase shifting-nya itu M-nya itu sudah 8 atau lebih besar, maka untuk saat ini modulasi yang lebih banyak dipakai itu namanya modulasi QAM. Apa beda QAM dengan phase shifting? Kalau pada phase shifting, setiap simbol itu hanya berbeda fasanya saja. Tapi kalau QAM, di samping perbedaan fasa, dia juga ada perbedaan amplitudo. Itu QAM. Nah, nanti mungkin dengan Pak Amir Lutfi bisa lebih jauh membahas tentang simulasinya. Bisa dilihat contoh-contohnya. Setelah itu apa yang perlu kita lihat? Kita melihat bit per simbolnya bagaimana. Perhatikan di sini. Bahwa dengan BPSK, 1 bit itu kita gunakan 1 simbol. Ya, BPSK. QPSK, 2 bit itu jadi 1 simbol. Nah, seterusnya begitu juga. Untuk 8 phase shifting atau 8 QAM, 3 bit sekaligus jadi 1 simbol. 16 QAM, 4 bit jadi 1 simbol. Sampai nanti misalkan 1024 QAM, maka 10 bit langsung jadi 1 simbol. Maka kita bisa lihat di sini bandwidth-nya, ya, bandwidth-nya bisa kita perhatikan di sini, bahwa bandwidth-nya akan semakin kecil dengan bitrate yang sama. Ya. Jadi kalau untuk BPSK, bandwidth-nya kita hitung, kalau bitrate-nya RB, maka bandwidth-nya 2 RB. Ya. Rumus umumnya nanti 2 RB per N. Ya. N itu yang mana? N ini tadi, bit per simbol. Sehingga kalau BPSK bandwidth-nya 2 RB, QPSK bandwidth-nya RB, 8 PSK bandwidth-nya 2 RB per 3, 16 QAM bandwidth-nya 2 RB per 4, dan seterusnya sampai 10 KM bandwidth-nya 2 RB per 10. Itu kalau patokannya bandwidth bitrate yang sama. Hitungannya bisa kita balik supaya lebih mudah. Nanti kita gunakan bandwidth yang sama berapa besar bitrate yang bisa dikirimkan. Nah, terakhir apa manfaatnya tadi sudah jelas, gitu ya. Manfaatnya sudah jelas bahwa penggunaan bandwidth lebih efektif, lebih efisien. Kemudian tantangannya apa? Apa cost-nya, biayanya, konsekuensinya? Kita bisa lihat lagi di sini apa tantangan menggunakan modulasi yang lebih bagus ini. Yang pertama tentu jelas kompleksitasnya akan lebih rumit, rangkaiannya lebih rumit. Kalau rangkaian lebih rumit, otomatis kita perlu biaya yang besar. Kemudian yang kedua apa? Probabilitas errornya meningkat. Artinya tingkat kemungkinan error dari data yang kita kirimkan itu menjadi lebih besar. Sehingga untuk modulasi seperti ini kita perlu teknik error correction namanya. Ya, teknik error correction. Teknik untuk mendeteksi adanya error dan kemudian kalau bisa diperbaiki errornya. Sehingga modulasi seperti ini cocoknya itu adalah untuk komunikasi dengan noise yang rendah seperti pada komunikasi satelit atau komunikasi serat optik. Baik, saya rasa demikian ya.